profesi apa Pak? Kosasi. Begini Pak, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka Barat ada tugas modul 3.1 tentang mewawancarai kepala sekolah di sekitar lingkungan sekitar dan kepala sekolah saya sendiri. Di sini untuk menanyai pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan siswa. Jadi saya minta waktu Bapak untuk diwawancara ya Pak ya. Begini Pak, untuk pertanyaannya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Dalam kasus-kasus yang dilema etika ini, kita kan guru-guru itu ada wakil bidang siswaan, ada wakil guru, jadi kita nanti sama-sama kalau ada hal-hal yang dilema etika itu kita bicarakan dulu dengan dua wakil. Nah kalau nggak selesai baru nanti kita bicarakan di rapat guru. Jadi semua keputusan harus kita bicarakan sama-sama demi kebaikan sekolah kita sama-sama. Itu ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mendukung nilai-nilai kebajikan, itu gimana Bapak? Ya kalau dua-duanya bagus, dua-duanya baik, ya kita coba dua-duanya itu. Setelah kita jalankan dua-duanya itu, nanti di perjalanan itu kan pasti yang ini bisa ada kekurangan, yang situ bisa ada kekurangan, yang satu bisa ada kelebihan, bisa juga ada kelebihan, baru nanti kita evaluasi lagi. Kemudian ini untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak? Dari yang Bapak Prosedur yang matematika itu nanti kita berunding dulu dengan guru BK, dari sana guru BK yang mengetahui banyak sekali problem-problem etika yang baik yang dialami guru maupun siswa. Jadi apa aja yang kita bicarakan, kita berdua bagaimana jalan keluarnya. Kalau nggak perlu juga nanti kita kembali ke rapat bulanan itu dengan guru-guru yang lain untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu ya yang kita jalani selama ini, ya terutama kalau anak-anak ya kita panggil orang tuanya. Karena barangkali orang tuanya itu nggak mengetahui bagaimana kelakuan anaknya di sekolah, bagaimana kegiatan anak di rumah. Nah, jadi kita panggil orang tuanya biar lebih aktif, karena itu hal yang lebih aktif. Kalau kita panggil orang tuanya, kita ketahui bagaimana anak itu kegiatannya di rumah, selama di rumah bagaimana perhatian orang tua, dan tentunya dari perhatian orang tua itulah dia itu berpengaruh untuk kegiatannya di sekolah. Jadi antara sekolah ya dengan orang tua harus selalu bekerja sama untuk sama-sama memperbaiki ya problematika yang dihadapi oleh siswa gitu kira-kira. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya banyak sekali sebenarnya tantangan, terutama tantangan dari orang tua, karena kebanyakan siswa kita ini yang misalnya melakukan pelanggaran sekolah itu kadang-kadang orang tua juga nggak tahu-tahu. Kadang-kadang karena orang tuanya terlalu sibuk kebun, lalu mau bekerja, jadi seolah-olah nih kalau kita menghukum anak, orang tuanya marah. Ya padahal anaknya memang sudah seringkali melakukan pelanggaran. Kalau kita panggil orang tuanya kadang nggak hadir. Jadi orang tua itu kebanyakan langsung menyerahkan anak itu ke sekolah. Ya tanpa ini kalau anaknya bersalah, anaknya apa, mereka nggak mau terima itu sebagian, karena memang kita anak kita ini kebanyakan orang tuanya itu banyak di kebun, yang kurang memperhatikan bagaimana anaknya di rumah, belajar anak di rumah, bergaul anak di rumah dengan siapa, kadang-kadang seperti itu. Ini Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian Bapak juga apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau
jadwal itu tidak ada. Nah, tidak kasus per kasus. Kalau kasusnya itu bisa diselesaikan cepat, itu lebih baik. Tapi kalau kasusnya itu agak besar, mungkin kita perlu nimbrung dengan wakil kepala sekolah, dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya, itu bagaimana ya perintah etika yang bisa diselesaikan. Tapi kalau memang bisa lebih cepat itu lebih bagus. Tapi untuk jadwalnya memang tidak ada jadwal khusus. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Maksudnya? Ada tidak misalnya orang yang membantu Bapak, membantu dalam memutuskan? Iya, banyak sekali yang membantu, terutama dari wakil kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas itu pasti sangat membantu. Itu juga masukan dari guru-guru yang lainnya, itu sangat membantu untuk kita menyelesaikan problema etika yang ada di sekolah. Kemudian pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini, Pak? Ya, jadi yang kita dapat ini, pengalaman kita dapat nih, kita harus semua guru ya kita harus bekerja sama, kita harus kompak satu suara. Semua guru tuh harus kalau ada apa-apa langsung kita informasikan. Jadi segala keputusan segala sesuatu kita harus jalan dengan semua, dari kepala sekolah, wali kelas, guru BK, semua harus kompak sama-sama, harus sejalan, harus harus sekata. Baiklah Pak, terima kasih untuk paparan yang Bapak sampaikan, sangat bermanfaat sekali bagi saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, Pak. Saya juga mendapatkan gambaran ke depannya, pembelajaran yang bisa diambil dari paparan Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Jebus. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya sekarang berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah SD berapa Bu ya? SD 3 Jebus. SD 3 Jebus. Dengan Ibu siapa? Ibu Muriani SPD. Ibu mau ya. Begini Bu, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangka Barat Iya. ada tugas modul 3.1 tentang mewawancarai kepala sekolah di sekitar untuk menanyai pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan siswa. Jadi untuk hari ini saya meminta waktu Ibu untuk diwawancara, boleh ya Bu ya? Dengan senang hati. Begini ya Bu, langsung saja untuk pertanyaannya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Tentang etika dan kemunduran moral ini kami lihat dari tingkah laku anak sehari-hari atau peserta didik sehari-hari. Kemudian dari kejadian-kejadian anak yang kami atasi oleh guru kelas maupun guru pembimbing. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Dari kasus-kasus seperti itu kami musyawarahkan bersama guru-guru kelas dan kami pelajari dari kasus apa yang ada masalah dengan anak itu. Jadi baru kami ambil keputusan bersama kepada guru-guru wali kelas masing-masing. Berarti Dimusyawarahkan dengan musyawarah. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam dilema etika ini Bu? Cara mengatasinya yaitu peserta didik dibimbing dulu, kasih nasihat. Kemudian kalau masih diulangi lagi, baru kami panggil wali murid itu untuk bermusyawarah untuk mengatasi bagaimana baiknya untuk menanggulangi tingkah laku siswa tersebut. Itu saja Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Anak-anak dikumpulkan yang berkasus-kasus akan punya masalah tentang nilai moral. Kemudian kami
beri solusi untuk perjanjian mereka tidak mengulangi lagi tentang tingkah laku seperti itu. Misalnya contohnya pembulian. Nah, dari kasus seperti itu, bagaimana anak mengambil sikap tidak mengulangi lagi dengan perjanjian anak tersebut? Berarti ini kayak ada surat perjanjian. Ya, gitu surat perjanjian anak tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah itu? Kadang memang ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tetapi kebanyakan wali murid yang kami undang, kita mengambil keputusan bersama, musyawarah bersama, jalan terbaik bagi siswa maupun bagi sekolah itu dan peserta didik serta guru-guru. Jadi dimusyawarahkan bagaimana baiknya untuk mengatasi krisis moral atau etika tersebut. Yang musyawarah. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah menyelesaikannya harus di tempat-tempat tertentu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Yaitu dengan cara menyelesaikan secara langsung. Kalau laporan ada kasus, baru anak kami panggil dan kita selesaikan hari itu juga. Kadang juga kalau masih ada diulang lagi secara berperiode. Berarti tidak harus terjadwal ya, Bu? Ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Karena kami secara musyawarah sangat mudah kami ambil keputusan. Musyawarah mufakat sesama guru, semoga semua warga sekolah dan wali murid. Jadi alhamdulillah Di musyawarah dulu. Semua guru berarti semua guru membantu, mendukung keputusan terbaik untuk siswa dan untuk sekolah. Kemudian dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Mengambil keputusan, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa segala sesuatu dilihat dulu dengan akar permasalahan, kenapa tingkah laku anak bisa timbul yang tidak baik. Maka seandainya dari akar permasalahan yang tidak mengena di hati, baru kita luruskan atau kita kasih nasihat kepada anak tersebut, jangan mengulangi tingkah-tingkah yang tidak sesuai dengan etika yang di sekolah. Baik Bu, terima kasih atas paparannya, sangat bermanfaat sekali bagi saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bu. Saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk kedepannya pembelajaran yang diambil dari paparan Ibu di SD 3 Jebus ini ya, Bu ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Semoga Semoga sukses selalu. Amin.